Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 8 akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi nih. Nah, dilihat dari judulnya, pasti teman-teman udah bisa nebak dong hari ini kita mau diskusiin tentang apa. Yap, bener banget. Hari ini kita mau diskusiin tentang perusahaan Nike, khususnya pada struktur biaya modalnya atau cost of capital. Nah, sebelumnya di sini teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih dengan brand yang satu ini. Bahkan aku yakin sebagian besar dari teman-teman juga pengguna brand ini kan. Lalu di balik produk-produk Nike yang teman-teman gunakan, teman-teman tahu nggak sih tentang keuangan di Nike sendiri itu seperti apa? Nah, pasti kalian penasaran kan? Sebelum kita bahas secara lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Nah, ini dia teman-teman, kenalin anggota kelompok 8. Yang pertama ada Aisyah Sabila, sebelahnya ada Vidya, terus ada aku juga nih di sini, bisa dipanggil Evita, dan yang terakhir ada Novi. Nah, daripada nunggu lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya yuk. How did it start? Jadi bagaimana sih kasus ini berawal? Nah, di sini aku mau kenalin teman-teman dulu sama yang namanya Kimi Ford. Siapa sih Kimi Ford itu? Jadi Kimi Ford merupakan seorang manajer di salah satu perusahaan yaitu North Point Group. Lalu hubungannya sama Nike apa? Nah, di sini Kimi Ford ingin berinvestasi di Nike teman-teman melalui anak perusahaannya yaitu North Point Let's Cup. Nah, si North Point Let's Cup sendiri ini udah pernah berinvestasi di beberapa perusahaan besar seperti General Motors, McD, dan lain-lain. Nah, lalu yang jadi permasalahannya adalah di sini Kimi Ford itu merasa bingung teman-teman. Dia ingin berinvestasi di Nike atau tidak? Kira-kira apa ya yang membuat Kimi Ford ini bingung? Nah, ini dia teman-teman yang membuat Kimi Ford bingung. Di sini Kimi Ford melihat laporan dari Nike yang menunjukkan bahwa harga saham Nike itu turun secara signifikan sejak awal tahun. Padahal kita tahu sendiri ya, Nike itu kan merupakan salah satu market leader sepatu atletik. Tetapi pendapatannya di sini yang mula-mulanya stabil nih di angka 9 miliar per tahunnya, tiba-tiba turun nih teman-teman dari tahun 1997 yaitu dengan totalnya sekitar 800 juta dolar turun menjadi 580 juta dolar di tahun 2001. Selain itu, walaupun si Nike ini juga menjadi market leader, tetapi market share-nya di US itu juga mengalami penurunan teman-teman dari yang awalnya di tahun 1997 ini 48% turun 6% menjadi 42% di tahun 2000-an. Nah, hal ini juga diakibatkan karena adanya masalah rantai pasokan dan juga kekuatan dolar yang membuat pendapatan itu menjadi negatif. Nah, melihat pendapatan yang akan menurun, Nike ini nggak langsung nyerah gitu aja teman-teman. Bisa kita lihat sendiri di sini bahwa Nike ini merupakan salah satu perusahaan yang cukup optimis, di mana ia menciptakan beragam inovasi demi kemajuan perusahaannya di masa mendatang. Nah, seperti yang pertama, Nike ini ingin menciptakan produk sepatunya secara lebih atletis dan memasang harga di segmen harga menengah. Wah, bisa kita bayangkan sendiri ya teman-teman, bahwa produknya Nike kan selama ini nggak usah diragukan lagi kualitasnya, tapi justru si Nike ini malah ingin memasang harganya dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kemudian yang kedua, Nike ini ingin mendorong apparel lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa produk unggulan Nike itu kan sepatunya ya yang paling terkenal. Nah, di sini Nike juga ingin produk-produk lainnya itu terkenal seperti pada apparel lainnya, yaitu baju, jaket, celana, dan lain-lainnya itu lebih dikenal oleh konsumen. Nah, selanjutnya Nike ini juga ingin menargetkan revenue growth-nya sebesar 8 hingga 10% dan juga earning growth-nya di atas 15%. Nah, dengan melihat keoptimisan dari Nike sendiri ini, apakah Kimi Ford itu akan berinvestasi di Nike atau justru tidak? Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akankah Kimi Ford ini berinvestasi di Nike. Nah, Lehman Brothers ini menyarankan Kimi Ford untuk melakukan investasi di Nike. Kenapa? Karena Nike ini dinilai memiliki kesempatan untuk berkembang di apparel lain dan di bisnis internasional. Namun, terdapat keraguan dari pihak UBS Warburg dan CSFB karena Nike ini dianggap memiliki target yang terlalu agresif. Tujuan dari kasus ini yaitu yang pertama,
untuk menganalisis diskon cash flow forecast Nike dan biaya modalnya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dari analisis tersebut, apakah nantinya harga saham Nike itu akan undervalue atau overvalue. Kemudian yang ketiga, apakah Nike akan ditambahkan ke portofolio Northpoint Group. Jadi dari tujuan cash ini, kita dapat mengetahui apakah Kimi Ford ini akan memberikan keputusan untuk berinvestasi di Nike atau tidak. Selanjutnya, menentukan apakah saham dari Nike ini undervalue atau overvalue. Dapat kita lihat dari tabel Exhibit 2 mengenai diskon cash flow analysis. Pada saat diskon rate 12%, Nike ini dinilai overvalue dibandingkan harga saham saat ini di pasar, yaitu sebesar 42,09. Itu artinya saham Nike ini tidak layak diinvestasikan karena harga sahamnya yang melebihi harga di pasar. Kemudian untuk menganalisis lebih lanjut, Kimi Ford ini melakukan analisis lagi menggunakan Quick Sensitivity Analysis yang menunjukkan bahwa Nike ini dinilai undervalue jika discount rate berada di bawah level 11,17%. Nah, dapat kita lihat di tabel misalnya pada discount rate 11%, 10,50%, 10%, 9,50%, dan seterusnya. Nah, saham Nike ini dinilai undervalue karena harga saham Nike lebih murah dibandingkan harga saham di pasar, sehingga layak untuk diinvestasikan. Kemudian setelah ini, Kimi Ford meminta bantuan kepada asistennya yaitu Joanna Cohen untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai keputusan dari investasi ini agar lebih jelas, yang akan dijelaskan oleh Vidya dan Aisyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang single or multiple cost of capital. Di sini, Joanna Cohen mempertimbangkan apakah akan menggunakan biaya modal tunggal atau ganda. Mengingat bahwa Nike memiliki banyak sekali segmen bisnis. Yang pertama adalah footwear. Segmen bisnis footwear ini menjadi penyumbang pendapatan paling besar pada Nike sebanyak 62%. Lalu yang kedua ada segmentasi bisnis apparel yang menyumbangkan pendapatan sebesar 30%. Lalu ada equipment products, yaitu produk Nike yang berupa bola olahraga, arloji, kacamata, sepatu roda, dan yang lainnya. Equipment product ini menyumbangkan pendapatan sebesar 3,6%. Dan yang terakhir ada non-Nike brands. Non-Nike brands ini menyediakan gaun dari Cohen dan alas kaki casual seperti sepatu luncur es, bilah sepatu roda, tongkat hoki, dan produk lainnya dengan merek dagang Bauer. Segmen bisnis non-Nike ini menyumbangkan pendapatan sebesar 4,2%. Joanna Cohen memutuskan untuk menghitung hanya satu biaya modal untuk seluruh perusahaan, karena segmentasi bisnis Nike yang beragam dianggap memiliki faktor risiko yang sama. Dalam hal ini, Joanna memiliki kesimpulan bahwa Cohen memiliki profil yang berbeda karena segmen bisnis Nike yang lainnya memiliki keterkaitan dengan olahraga. Joanna tidak memiliki pikiran untuk menghitung biaya modal yang terpisah karena Cohen hanya menghasilkan pendapatan yang sedikit. Yang selanjutnya adalah metode perhitungan biaya modal Nike. Nike didanai dengan menggunakan utang dan ekuitas. Maka dari itu, Joanna menggunakan metode WACC untuk menghitung biaya modal. Berdasarkan neraca baru yang dapat teman-teman lihat di atas, proporsi modal Nike 27%-nya didanai oleh utang dan 73%-nya dari ekuitas. Yang selanjutnya adalah cost of debt. Tabel di samping menunjukkan perhitungan cost of debt yang dilakukan oleh Joanna. Yang pertama ada total beban bunga pada tahun 2001 sebesar 58,7 dolar. Lalu ada saldo hutang rata-rata sebesar 1.370,6 dolar yang diperoleh dari saldo hutang pada tahun 2000 sebesar 1.444,6 dolar ditambah saldo hutang pada tahun 2001 sebesar 1.296,6 dolar yang kemudian dibagi dua.
Yang selanjutnya adalah biaya hutang sebelum pajak yang diperoleh dari total beban bunga dibagi saldo hutang rata-rata, sehingga menghasilkan biaya hutang sebelum pajak sebesar 4,3%. Lalu, pajak sebesar 38% diperoleh dari pajak resmi Amerika Serikat sebesar 35%, ditambah dengan pajak negara bagian sebesar 3%. Dan yang terakhir, ada biaya hutang setelah pajak, yang diperoleh dari biaya hutang sebelum pajak dikali dengan 1 dikurang pajak yang menghasilkan biaya hutang setelah pajak sebesar 2,7%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aisyah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis cost of equity. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman dari tabel berikut, bahwa dalam analisis cost of equity Nike ini menggunakan beberapa variabel. Di antaranya yaitu premi rata-rata obligasi treasury sebesar 5,90% yang digunakan sebagai premi risiko. Lalu ada rata-rata beta Nike dari tahun 1996 hingga tahun 2000 sebesar 0,80%, dan tingkat bebas resiko pada obligasi treasury 20 tahun sebesar 5,74%. Dari 3 variabel tersebut dapat dihitung biaya ekuitasnya yang diperoleh dari besarnya tingkat bebas resiko obligasi treasury ditambah dengan perkalian antara rata-rata beta Nike dan premi rata-rata obligasi treasury, sehingga didapatkan hasil cost of equity Nike sebesar 10,5%. Selanjutnya, pembahasan mengenai weighted average cost of capital atau yang biasa kita kenal sebagai WACC. Nah, dalam analisis WACC ini menggunakan variabel yang sudah kita analisis sebelumnya, yaitu cost of debt sebesar 2,7% dengan beban hutangnya sebesar 27,0% dan cost of equity sebesar 10,5% dengan beban ekuitasnya sebesar 73,0%. Nah, dari variabel tersebut, setelah dihitung, didapatkan hasil WACC, yaitu sebesar 8,4%, di mana ini menjadi biaya modal Nike itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan perhitungan yang telah kami lakukan, yaitu didapatkan besarnya cost of capital Nike sebesar 8,4%. Nah, jika dilihat dari hasil analisis sensitivitas yang dibuat oleh Ford, dengan diskon rate sebesar 8,4% ini, maka equity value Nike berkisar pada rentang nilai $67,85 sampai dengan $75,80, yang artinya harga saham Nike di pasar lebih murah dibandingkan nilai intrinsiknya atau undervalued, karena diskon rate berada di bawah level 11,17%. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, sudah diketahui bahwa harga saham Nike di pasar undervalued. Maka kami merekomendasikan Ford untuk berinvestasi di Nike sesuai dengan saran dari Lehman Brothers, di mana ia memprediksi bahwa Nike akan memiliki kesempatan untuk berkembang pada bisnis internasional di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.